hambatan ya, banyak sekali kendala-kendala yang kemudian sedikit banyaknya akan mempengaruhi proses ini ya. Tapi paling tidak kemudian sangat kami apresiasi sebagai prodi, di mana dengan keterbatasan itu ternyata kemudian mampu menyelesaikan tugas-tugasnya gitu. Nah, inti dari organisasi atau berorganisasi ini kan kemudian kita dilatih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tadi gitu. Jadi ketika ada ketika ada hambatan atau persoalan itu kemudian itulah yang kemudian akan semakin mendewasakan kita ya, bagaimana pemecahannya, kemudian bagaimana harus mengambil keputusan, bagaimana harus berkoordinasi, bagaimana dengan bekerja sama dan lain sebagainya. Nah, tentunya dari proses itulah kemudian pendewasaan melalui organisasi itu kemudian akan akan menghasilkan pendewasaan itu tadi. Nah, kemudian terkait dengan kegiatan ini yang bedah konsentrasi ini merupakan output sebenarnya ya, kalau sudah melihat output dari kegiatan HIMA sebelumnya gitu, HIMA atau kemudian kegiatan reaction ya, dimana kemudian ada pelatihan penulisan dan lain sebagainya itu gitu. Nah, tentunya pelatihan inilah outputnya gitu. Bagaimana kemudian setelah ada pelatihan, ada diskusi dan lain sebagainya yang difasilitasi oleh HIMA atau kemudian difasilitasi oleh reaction, bagaimana kemudian aksinya kan gitu. Nah, salah satu bentuk aksinya itu adalah salah satunya kan ini gitu ya. Ini bedah konsentrasi ini kan kemudian sebagai ajang ya, khususnya mahasiswa administrasi negara, dan tentunya kemudian memberikan kesempatan bagi peserta di luar mahasiswa administrasi negara untuk terlibat gitu. Nah, tentunya mungkin kedepannya karena ini kegiatan menjadi kegiatan yang rutin setiap tahun dilakukan, apa tidak ini menjadi salah satu indikator untuk menilai keberhasilan dari program-program yang sebelumnya, bagaimana kemudian pelatihan yang dilakukan, di HIMA kan sudah ada departemen atau divisi ya terkait dengan pengembangan dan sebagainya gitu. Mungkin kegiatan seperti ini yang kemudian menjadi indikator itu tadi gitu, sehingga kegiatan tidak hanya kegiatan saja tapi kemudian akan ada keterkaitan dengan kegiatan yang lain yang kalau dalam konteks ini adalah outputnya adalah seberapa banyak kemudian mahasiswa yang mengikuti kegiatan-kegiatan contoh tulisan artikel ini. Nah, tentunya juga selain ini kan di beberapa kesempatan yang lain pun banyak mahasiswa yang juga berpartisipasi aktif juga di lomba karya tulis ilmiah di tempat yang lain. Itu pun menjadi indikator juga program-program HIMA gitu. Nah, dan dengan adanya keikutsertaan dari luar prodi, tentunya ini kan menjadi sebuah apresiasi ya, bahwa apa yang dilaksanakan diselenggarakan oleh HIMA di sini mendapatkan tempat tersendiri ya bagi pihak luar, diakui lah dalam artian sehingga kemudian mereka mau ikut berpartisipasi. Ini kan nilai plus dari kegiatan ini gitu ya. Memang ya terlepas dari masalah jumlah ada keterlibatan itu. Nah, mungkin banyak tidaknya kan banyak hal yang mempengaruhi itu ya. Kenapa kemudian tidak sebanyak tahun yang lalu atau dan lain sebagainya kan kemudian ya tidak kemudian berpengaruh ke sana, tapi itu tidak menjadi soal. Tapi kemudian tidak kegiatan ini insya Allah mungkin untuk kepengurusan yang akreditator program-program yang sudah dilaksanakan oleh HIMA. Nah, kemudian selamat datang dan kami hormati Pak Edison selaku juri ya, dan kemudian Pak Prof. Dhani Akbar, selamat datang. Terima kasih atas waktunya di sela-sela aktivitas ya, mau meluangkan waktu ini kan sesuatu yang luar biasa bagi HIMA mahasiswa ya. Terima kasih untuk Bapak. Nah, mungkin tidak panjang-panjang karena kita ini juga jadi menculik atau dari para
Edison atau padanya apa di sela kesibukannya. Jadi mungkin waktu itu sangat penting. Jadi di sini saya hanya sambutan saja ya, tidak ada pembukaan karena ini kegiatan teknis, maka mungkin itu saja sambutan dari saya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ayu ya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini adalah susunan acara yang ditunggu, yaitu presentasi kelompok, di mana tadi kita sudah menentukan tim mana yang maju duluan. Nah, untuk tim pertama yaitu dari Saudara Burhan Latif dengan judul Beasiswa Kita Smart sebagai upaya kaderisasi pemuda untuk pemerataan pembangunan berbasis ekonomi digital di era revolusi industri 4.0. Untuk itu kepada dan ucapan terima kasih saya kepada rekan-rekan panitia yang sudah menyukseskan kegiatan pada hari ini, dan ucapan permohonan maaf saya sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam pelaksanaan, jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan, mohon dimaklumi karena hari ini kita juga ada keterbatasan jarak dan waktu karena memang ada sedang dari pandemi. Kemudian jangka waktu menang kita bakal umumkan nanti. Itu kita bakal menunggu dulu penilaian dari dosen, baik itu penilaian tadi yang sudah kita sampaikan di TOR nanti sama dewan juri kita gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam kegiatan ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali Saudara Burhan Latif beserta anggota tim untuk dipersilakan selama 17 menit presentasinya. Dimulai dari moderator berbicara. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah. Orang bijak mengatakan, kamu dapat memiliki ide-ide brilian, tetapi jika kamu tidak dapat mengungkapkannya, maka ide brilianmu tidak dapat membawamu kemanapun kamu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan slide kedua. Perkenalkan, saya Burhan Latif, mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Beserta rekan saya Novel Ardiansyah, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini kami akan membawakan judul esai dengan judul Beasiswa Kita Smart sebagai upaya kaderisasi pemuda untuk pemerataan pembangunan berbasis ekonomi digital di era revolusi industri 4.0. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan panitia sekalian, Indonesia kini telah dihadapkan oleh tuntutan global untuk memenuhi kestabilan multi-komponen negara yang erat kaitannya dengan tujuan pembangunan global dalam Sustainable Development Goals. Pemenuhan tuntutan SDGs ini berkaca pada pembangunan multidimensi di era revolusi industri 4.0 atau era digitalisasi. Indonesia saat ini juga sedang dihadapkan pada masa menuju bonus demografi yang sekaligus menjadi tantangan dan peluang di era revolusi 4.0. Bonus yang hanya terjadi sekali dari sebuah bangsa ini akan dialami Indonesia pada tahun kurun 2020 sampai dengan 2045. Peristiwa ini merupakan masa di mana kaum produktif memiliki jumlah lebih banyak dibanding kaum usia non-produktif. Bonus demografi diasumsikan akan mendongkrak perekonomian nasional jika negara memiliki SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing. Kemudian sumber daya manusia di usia produktif yang paling berpotensial untuk melakukan pembangunan adalah pemuda. Pemuda sebagai aktor pembangunan dituntut pula untuk memiliki kemampuan bersaing di tengah pesatnya pembangunan ekonomi digital di era revolusi industri 4.0. Solusi menyikapi situasi kompleks saat ini adalah mempersiapkan pemuda yang berkompeten yang akan menjadi kader pembangunan. Selanjutnya, rekan saya. Apakah suara saya kedengaran? Dengar.
Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya. Berdasarkan yang sudah dipaparkan, berbicara mengenai pembangunan, tentunya harus tetap berjalan layaknya sebuah roda dalam kehidupan. Di Indonesia ini, seperti kita ketahui bersama bahwa masih belum memaksimalkan segala potensi dan jauh dari kata pemerataan. Presiden Joko Widodo dalam wawancara dengan Detik.com pada 16 Agustus 2018 yang lalu menyadari bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok tanah air. Bahkan masih banyak ditemukan ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan kota dan desa. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini adalah pemuda yang dijadikan terkunci dalam pembangunan daerah desa. Pemuda yang berkualitas dan berkompeten diperlukan untuk menjadi kader pembangunan penyebaran kader. Ini niscaya akan menjadi salah satu solusi pemerataan pembangunan di Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemuda yang berkualitas dan berkompeten diperlukan untuk menjadi kader pembangunan. Penyebaran kader muda ini bagaimana cara kader kesinergian antara unsur pemerintah, akademisi, dan sektor privat dalam mendukung terciptanya integrasi dalam pembangunan di daerah. Selanjutnya, silakan Nopal. Permasalahan yang muncul mengenai adanya potensi pemuda adalah adanya anggapan bahwa bekerja di kota besar lebih menjanjikan dibandingkan kembali ke daerah asalnya. Salah satu alasannya adalah lingkungan desa yang dianggap menjanjikan dari sisi ekonomi. Pemikiran ini bukan hanya dimiliki oleh 1-2 orang. Tidak banyak memang pemuda yang kembali ke daerahnya setelah merantau. Padahal mereka berperan besar dalam pembangunan ekonomi daerah. Menilik kembali era revolusi industri 4.0 saat ini. Perkembangan dunia digital menjadi hal yang berperan pula dalam adanya pembangunan ekonomi daerah. Presiden Jokowi dalam pertemuannya yang ke-25 pada pertemuan APEC di Da Nang, Vietnam, mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara yang memiliki ekonomi berbasis digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Hal ini dikutip dari Mandiri Bank Report pada tahun 2017. Beasiswa ini, Kak, next. Sebelumnya, beasiswa ini dinamakan beasiswa Kita Smart. Kita Smart sendiri memiliki arti bahwa beasiswa untuk kita, masyarakat desa yang memiliki kemauan dan potensi dengan tanpa terkecuali. Dan smart yang berasal dari bahasa Inggris yaitu yang berarti pintar. Jadi Kita Smart adalah beasiswa untuk masyarakat desa yang memiliki kemauan dan potensi tanpa terkecuali untuk menjadikan mereka cepat merespon perubahan dengan cepat untuk membangun desanya sehingga mengurangi ketidakmerataan pembangunan yang ada di Indonesia. Pada akhirnya, tujuan beasiswa Kita Smart ini adalah mendorong pemuda untuk mau kembali ke daerah dengan segenap ilmu yang telah didapatkannya untuk membangun daerah dari sisi ekonomi sosial yang berbasis tren zaman, yakni ekonomi digital di tengah tuntutan global dalam kondisi Indonesia saat ini. Next. Silakan. Baik, selanjutnya untuk mewujudkan beasiswa ini kami landasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa, yang mana pemerintah desa desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian berdasarkan data dari Kemendesa pada tahun 2016 menunjukkan bahwa dana desa lebih dominan digunakan untuk pembangunan yang lebih menitik beratkan pada infrastruktur dan bidang pemberdayaan masyarakat, serta Peraturan Menteri Kemendesa Nomor 19 Tahun 2017, Permendes 19 Tahun 2017 ini mengatur
mengatur secara detail tentang prioritas dana desa yang digunakan pada tahun 2018, terkhusus dalam bab 3 dan 4 disebutkan ada 5 poin prioritas. Dan apabila kita melihat dan kita komparasikan, maka poin beasiswa ini bisa dimasukkan ke dalam poin-poin prioritas tersebut. Kemudian beasiswa Kita Smart ini mampu dimasukkan sebagai salah satu program dan kegiatan lintas bidang yang menjadi prioritas utama penggunaan dana desa dengan menciptakan adanya akses pendidikan berkualitas yang menjangkau pemuda yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Beasiswa Kita Smart ini memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama yakni persyaratan umum. Persyaratan umumnya yakni berupa siswa sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejurusan atau madrasah aliyah atau yang sederajat lainnya yang melanjutkan kuliah dan yang ingin melanjutkan kuliah. Adapun persyaratan khususnya, yang pertama adalah berdomisili pada desa pembelaku beasiswa. Yang kedua, mampu mendapatkan capaian IPK lebih di fotokopi KK atau penduduk. Untuk desa dan meswa adalah dengan mendorong pengembangan usaha di daerahnya secara nyata dalam kurun waktu dievaluasi oleh desa. Beasiswa ini menjadi sebuah program baru yang dilaksanakan oleh pemerintah desa setempat dengan adanya pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Desa. Usaha yang dibangun ini sejalan dengan tingkat pemenuhan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Masyarakat semakin mengenal usaha berbasis ekonomi digital dan dapat bersaing secara global. Adapun teknis terhadap pendanaan awal usaha nantinya akan didukung oleh pemerintahan desa. 2 tahun merupakan waktu yang diberikan kepada penerima beasiswa untuk membangun daerahnya, sehingga tidak serta-merta membuat penerima beasiswa tidak bisa melakukan pekerjaan atau usaha lain. Mereka tetap dapat mengerjakan hal lain dan tetap bertanggung